Halo adik-adik semua, apa kabar? Kak Prapto berdoa adik-adik senantiasa sehat dan selalu ada di dalam berkat dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, hari ini Kak Prapto akan memberikan pengumuman kepada adik-adik semuanya bahwa pada tanggal 13 Desember kita akan mengadakan acara pranatal. Nah, kalau biasanya pranatal kita adakan di gereja dengan berbagai macam perlombaan, tetapi untuk tahun ini kita melakukannya dengan cara berbeda. Seperti apa? Mari kita simak berikut ini. Untuk kelas tengah, yaitu kelas Daud, Musa, dan juga kelas Samuel, tugasnya ialah Bible Storytelling, di mana adik-adik membuat video tentang tokoh yang adik-adik suka, ya. Lalu kemudian adik-adik membuat video menceritakan tokoh tersebut dengan durasi 1-2 menit saja. Dan terakhir tugas ini dikumpulkan pada 12 Desember 2020. Jadi silakan adik-adik siapkan semuanya, kakak-kakak menunggu dan dikirim kepada kakak-kakak pengajar di kelas masing-masing. Demikian juga dengan kelas besar, yaitu Nehemia dan Praremaja. Tugasnya sama, yaitu Bible Storytelling, di mana adik-adik akan mendapatkan tugas membuat video dengan tokoh yang sudah kakak-kakak pengajar siapkan, ya. Lalu kemudian dibuat dengan durasi 1-2 menit saja dan dikirimkan dengan batas waktu pengiriman 12 Desember 2020. Lalu kemudian khusus untuk kelas besar, yaitu Nehemia dan kelas Praremaja, pada tanggal 13, yaitu hari Minggunya, kita akan mengadakan pertemuan kelas Zoom meeting. Lalu kemudian kita di sana akan mengadakan presentasi untuk masing-masing kalian yang sudah memilih atau mengumpulkan tokoh-tokoh Alkitab yang sudah kalian pilih semuanya. Jadi siapkan diri dan kakak-kakak menunggu kreasi kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga masih tetap sukacita ya Kak Lid, masih siap untuk memuji Tuhan dengan hati yang gembira. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita, kali dia kita berdoa dulu. Kita berdoa. Semuanya sikap doa, kasih sikap yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami bersyukur saat ini kembali kami bisa beribadah. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami memberikan yang terbaik, agar apapun yang kami bawakan melalui ibadah hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempersiapkan ibadah kami saat ini, ibadah kami sepanjang hari ini, hanya di dalam tangan kemasihan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, tetap semangat. Kita mulai memuji Tuhan dengan lagu Pujian kita Selamat Pagi Papa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih
atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Luar biasa ya Kak Lid. Masih tetap sukacita ya. Masih tetap semangat ya. Ya, masih tetap semangat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk adik-adik, kita tetap semangat dengan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Kami muji nama Tuhan yang esa, kami muji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Kami muji nama Tuhan yang esa, kami muji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Kami muji nama Tuhan yang esa,
adik-adik masih tetap semangat sebelum kita mendengarkan firman Tuhan? Kita masih memuji Tuhan lagi kan? Ya, lagu apa Kak Lid? Kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah langit, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kita mau siapkan hati kita Kak ya. Kita mau masuk dalam Firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan lagu Mari Tuhan Berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan, mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Ya, adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini kita bertemu kembali di dalam kelas kelas online kita untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan tadi kita sudah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu.
Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, Engkau yang telah menjaga tidur malam kami, memberkati kami semuanya. Dan hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, berkati untuk setiap adik-adik semua yang mengikuti renungan ini, pembelajaran firman Tuhan hari ini, dan kiranya ini menjadi tuntunan dalam kehidupan adik-adik dan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami semuanya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, adik-adik, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan etika berbicara. Kenapa hari ini Kak Prapto menyampaikan topik berkaitan dengan etika berbicara? Karena sekarang banyak sekali Kak Prapto temukan anak-anak di usia kurang lebih 15 tahun ke bawah ya, belum sampai 15 tahun itu ucapannya sudah sangat-sangat kasar. Ya, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati yang lebih tua, bahkan suka memaki. Kadang ada masalah apa sedikit, mengucapkan kata-kata kotor. Ketika bermasalah sedikit dengan teman, mengucapkan kata-kata kotor. Nah, ini adalah hal yang tidak baik sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan sudah seharusnya kalau berbicara selalu hal-hal yang baik. Ya, anak Tuhan tidak dianjurkan atau tidak disarankan ketika bermasalah dengan teman, ketika sedang berbicara dengan teman, mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakiti teman, kata-kata yang kasar. Itu Tuhan tidak senang dengan anak-anak yang seperti itu. Oleh sebab itu, supaya kita senantiasa belajar mengendalikan diri dalam hal berbicara, hari ini kita belajar mengenai etika berbicara sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan atau Alkitab. Mari kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-23. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Kak Prapto akan pandu untuk kita semuanya membaca ya. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, adik-adik, ini yang menjadi dasar untuk kita belajar mengenai etika berbicara. Kenapa? Karena Petrus dalam menuliskan suratnya kepada jemaat, itu dia menyinggung tentang karakter atau kepribadian Tuhan Yesus pada waktu dia sedang dalam kondisi penderitaan atau menderita, ya. Di ayat yang 21 di situ dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kalau hari ini kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, sudah sewajarnya kita mengikuti jejak dari Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus, ya. Di mana pada waktu Yesus dimaki, Dia tidak membalas dengan makian. Di mana pada saat Yesus dianiaya, Dia tidak mengucapkan kata-kata sumpah serapah dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan satu teladan buat kita untuk kita bisa mengendalikan diri supaya tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, ya. Dia tidak bersalah, ya. Yesus ketika dianiaya, ketika Yesus diancam, ketika Yesus diintimidasi, itu bukan karena Yesus melakukan kesalahan loh. Yesus tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi orang-orang yang tidak suka dengan Yesus itu sering sekali mencari kesalahan Yesus. Tetapi Yesus tidak pernah menyumpahi mereka, mengucapkan kata-kata kasar kepada mereka, memaki mereka. Yesus tidak pernah melakukan itu. Ya, di ayat yang ke-23 itu kita diberikan contoh ketika Yesus dicaci maki, Yesus tidak membalas dengan caci maki. Nah, ini yang menjadi beban Kak Prapto untuk menyampaikan kepada adik-adik semuanya. Apakah adik-adik dalam kesehariannya terbebas dari ucapan-ucapan yang kasar? Apakah adik-adik setiap harinya justru
tidak pernah tidak mengucapkan kata-kata kasar. Nah, ini yang disebut dengan etika berbicara yang tidak benar. Etika berbicara yang benar tidak boleh mengatakan sesuatu yang kasar kepada temannya ataupun memaki. Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Yesus sudah memberikan teladan kepada kita, dan kita sebagai anaknya, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus harus mengikuti teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Coba di sini kalau ada papa mama yang mendampingi adik-adik semuanya, apakah adik-adik setiap harinya mengucapkan kata-kata kasar? Mama boleh langsung kontak guru-guru yang ada di kelas masing-masing ya. Sampaikan, oh ini ngucapin kata-kata kasar, oh ini suka memaki, tolong doakan ya. Sampai gitu ya. Iya, adik-adik harus tahu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Kita adik-adik harus tahu, harus sadar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus senantiasa menjaga nama baik Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita adalah anak-anak terang. Anak-anak terang itu tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar, ya, tidak boleh memaki, tidak boleh mengucapkan sumpah serapah kepada temannya, bahkan kepada orang tuanya, itu tidak boleh. Ataupun ngucapin kepada adiknya pun, walaupun adiknya dianggap sebagai lebih muda, lebih kecil, itu nggak boleh. Karena apa? Karena Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Kita harus mengikuti contoh daripada Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi di sini adik-adik, kita perhatikan bahwa Yesus sebagai orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, ketika dia dianiaya, ketika dia diludahi, ketika dia sampai disalib pun, tidak pernah terucap dari bibir Yesus kata-kata yang memaki orang-orang jahat tersebut. Malahan Yesus di atas kayu salib berbicara apa? Mengucapkan kata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, inilah yang harus kita pelajari. Kita tidak boleh ikut-ikutan orang dunia. Orang dunia itu seperti apa? Orang yang kebiasaan mengucapkan kata-kata kotor, mengucapkan kata-kata kasar untuk memaki teman-temannya. Kita tidak boleh seperti itu. Adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang disayang Tuhan. Tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar. Tidak boleh menghujat, tidak boleh menyumpahin temannya, adiknya, kakaknya, bahkan orang tua. Itu tidak boleh. Yesus yang kita sembah, Yesus yang adalah Tuhan kita, sudah memberikan contoh kepada kita. Jadi mari adik-adik semuanya, ketika adik-adik memiliki masalah tidak bisa mengendalikan diri untuk berbicara yang baik, saran dari Kak Prapto adalah adik-adik harus datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mohon agar Roh Kudus membimbing adik-adik semua, agar adik-adik bisa mengendalikan ucapan adik-adik semuanya. Kalau Kak Prapto tanya hari ini, ya, untuk adik-adik yang nyimak, apakah adik-adik pernah mengucapkan kata-kata kotor atau kasar kepada temannya? Kalau ada yang pernah atau senyum-senyum, Kak Prapto lanjutkan lagi pertanyaannya. Kalau tadi pertanyaannya pernah, apakah adik-adik sering mengucapkan kata-kata kasar atau kotor kepada temannya? Pernah dan sering berbeda. Kalau pernah, bisa terjadi sewaktu-waktu. Tapi kalau sering, berarti setiap hari bisa saja adik-adik mengucapkan hal itu. Nah, kalau sudah sering inilah yang jadi masalah. Karena apa? Karena orang tidak bisa melihat Yesus atau Tuhan di dalam hidup kita. Kita adalah anak terang, harusnya menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau adik-adik ngomong kotor, ngomong kasar, yang disenangkan hati siapa? Oleh sebab itu, hari ini kita semuanya belajar berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Etika berbicara itu sangat penting untuk kita jaga. Dengan orang tua kita harus ngomong baik. Dengan adik pun walaupun dia masih kecil, lebih kecil dari kita, lebih muda dari kita, kita pun harus ngomongnya yang baik. Dengan kakak yang lebih tua, kita harus ngomong yang sopan.
Bukan karena kita merasa sebagai anak yang lebih kecil lalu kemudian dimanja orang tua mungkin ya, lalu kemudian ngomong sama kakaknya nggak sopan. Itu bukan hal yang baik dan tidak diizinkan oleh Tuhan. Ya, kalau diminta tolong oleh papa mama, bukan adik-adik bukan bukan mengerjakannya dengan senang lalu kemudian menggerutu dan mengucapkan kata-kata yang kurang sopan kepada papa mama. Itu pun juga Tuhan tidak senang. Adik-adik di usia sekarang ini harus mulai belajar untuk menata ucapan atau kata-kata. Sebab kalau adik-adik tidak memulai dari kecil, ketika nanti adik-adik sudah dewasa atau besar, itu juga akan sulit sekali belajar mengendalikan lidah kita. Ya. Oleh sebab itu, hari ini Kak Prapto mengingatkan kepada kita semuanya, mari kita belajar untuk senantiasa menjaga ucapan bibir kita dalam hal berbicara. Ngomong itu ada etikanya, berbicara itu ada etikanya. Kalau ternyata apa yang keluar dari bibir kita ternyata lebih banyak menghujat, mencaci maki, ngomong kasar, ngatain orang, adik-adik wajib datang kepada Tuhan minta pengampunan supaya Roh Kudus memulihkan adik-adik dalam hal berbicara. Sebab Tuhanlah yang memampukan kita untuk merubah karakter kita. Ya. Jadi saran Kak Prapto untuk adik-adik yang saat ini masih mengucapkan kata-kata kotor, berbicaranya kurang memiliki etika sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Kak Prapto sarankan berdoalah kepada Tuhan. Mohon pengampunan kepada Tuhan dan mohon bimbingan daripada Tuhan agar adik-adik dapat mengekang ucapan adik-adik semua sehingga orang yang ada di sekitar kita, di sekitar adik-adik semuanya melihat Yesus di dalam diri adik-adik semuanya. Ingat, ketika Yesus dicaci maki, Yesus tidak membalasnya dengan caci maki. Ketika Yesus diludahi, Yesus tidak menyumpahi orang tersebut yang meludahi Yesus. Tetapi sampai pada kayu salib, Yesus pun tidak mengucapkan kata-kata yang memaki ataupun mengucapkan sumpah kepada orang-orang yang telah memakukannya di kayu salib. Tetapi justru ketika di kayu salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi, firman Tuhan hari ini cukup sederhana tetapi sangat memiliki pesan yang luar biasa berkaitan dengan karakter dan juga etika berbicara kita. Kita dikenal baik oleh orang karena ucapan kita. Kita dikenal tidak baik oleh orang karena ucapan kita. Jadi mari pergunakanlah lidah bibir kita untuk senantiasa memiliki atau memegang prinsip etika dalam berbicara yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena hari ini kami boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu berkaitan dengan etika berbicara. Ajari kami Roh Kudus untuk mengendalikan diri kami agar kami ketika dicaci maki teman, ketika kami tidak cocok dengan adik, dengan kakak, ketika kami sedang merasa jenuh Tuhan dan kemudian kami mendapatkan tugas dari papa atau mama, Bapa berkati hati kami agar kami tetap dalam damai sejahtera Tuhan dan kami semuanya tidak mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti ataupun menyumpahi mereka semuanya. Tuhan, ampuni kami kalau kami sudah melakukan hal itu, dan kami minta hari ini agar Roh Kudus mengubahkan kami dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur padamu. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.